Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang statistika. Kalau kita bicara tentang statistika, pasti ada hubungannya dengan data. Namun, terkadang data atau angka ini sangat banyak, dan kita harus menjelaskan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah kumpulan nilai ulangan harian, PTS, dan PAS. Namun, pada saat pembagian rapot, nilai yang muncul hanya ada satu. Misalkan, nilai matematika kalian adalah 90. Nah, nilai 90 ini kita bisa sebut dengan rata-rata atau mean. Jadi, rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Namun, untuk menentukan bilangan tersebut, tidak sembarangan ya. Ada aturan atau rumus khusus yang menentukan bilangan tersebut ini. Jadi, untuk mendapatkan mean atau rata-rata, didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data. Atau kita bisa menulisnya dengan rumus, mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Berikut adalah data berat badan 10 siswa yang telah diperiksa oleh petugas Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Nah, pertanyaannya adalah, rata-rata berat badan seluruh siswa tersebut adalah... Masih ingat rumus rata-ratanya? Ya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, jumlah datanya berarti kita jumlahkan semuanya ya. Berarti 55 ditambah 50 ditambah 58 ditambah 65 ditambah 53 ditambah 54 ditambah 56 ditambah 48 ditambah 55 ditambah 59. Gitu. Kita bisa menulisnya seperti ini. Kemudian dibagi atau per banyaknya data. Banyaknya data kan ada 10 siswa, berarti ada 10 dibagi 10. Kemudian sama dengan, ini dijumlah menjadi, ya, 553. Kemudian dibagi 10. Sehingga 553 dibagi 10 sama dengan 55,3 kg. Jadi, rata-rata berat badan seluruh siswa tersebut adalah 55,3 kg. Begitu. Contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel nilai ulangan siswa kelas 8A berikut. Ya, di sini sudah ada nilainya, dan bawahnya adalah frekuensinya. Ya, cara membacanya adalah bahwa ada 4 orang siswa yang mendapat nilai 5. Kalau ini, ada 7 orang siswa yang mendapat nilai 6. Kemudian ada 11 orang siswa yang mendapat nilai 7. Yang ini ada 10 orang siswa yang mendapat nilai 8. Kemudian ada 6 orang siswa yang mendapat nilai 9. Dan terakhir ada 2 orang siswa yang mendapat nilai 10. Begitu ya cara membaca tabelnya. Frekuensi berarti banyaknya siswa. Sedangkan ini nilai adalah nilai yang didapat siswa. Begitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Tentukan banyaknya siswa yang dapat nilai di atas rata-rata. Kalau begitu, kita pakai rumus rata-ratanya dulu ya. Masih ingat rumusnya? Ya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti jumlah datanya harus begini ya cara nulisnya ya. 5 dikali 4 siswa. Begitu. Kemudian ditambah 6 dikali 7 siswa. Kemudian ditambah 7 dikali 11 siswa. Kemudian ditambah lagi 8 dikali 10 siswa. Kemudian ditambah lagi 9 dikali 6 siswa. Kemudian ditambah lagi 10 dikali 2 siswa. Begitu. Kemudian dibagi atau per banyaknya data. Banyaknya data berarti banyaknya jumlah siswa. Berarti 4 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 6 dan ditambah 2. Begitu ya.
sudah seperti ini, berarti mari kita hitung. 5 dikali 4, ditambah 6 dikali 7, ditambah 7 dikali 11, ditambah 8 dikali 10, ditambah 9 dikali 6, ditambah 10 dikali 2, sama dengan, ya, 293. Kemudian dibagi 4 ditambah 7, ditambah 11, ditambah 10, ditambah 6, ditambah 2, sama dengan, ya, 40. Sehingga nilai rata-ratanya menjadi 293 dibagi 40 sama dengan, ya, 7,325. Ya, kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, yaitu 7,325. Kalau begitu, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ini? Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan, nilai 7,325 itu ada di sini. Berarti di atasnya adalah 8, 9, dan 10. Sedangkan nilai 8 itu ada 10 siswa. Nilai 9 ada 6 siswa. Dan nilai 10 ada 2 siswa. Sehingga kalau dijumlahkan, 10 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan, ya, 18 siswa. Jadi, banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 18 siswa. Begitu ya. Contoh soal yang ketiga. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 5 orang siswa adalah 85. Jika ada seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan, kemudian nilainya ditambahkan, nilai rata-ratanya menjadi 83. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut? Nah, di sini ada 2 situasi ya. Situasi yang pertama, yaitu rata-rata sebelum nilai siswa yang susulan itu ditambahkan. Kemudian, situasi yang kedua, yaitu rata-rata sesudah nilai siswa yang susulan ditambahkan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari jumlah data di situasi pertama. Oke, sekarang MN-nya adalah 85 ya. Kemudian, jumlah data dibagi banyaknya data yang pertama, yaitu 5 orang siswa ini. Sehingga jumlah datanya adalah 85 dikali 5. Sehingga 85 dikali 5 sama dengan 425. Sesudah kita mendapat jumlah data dari situasi pertama, maka kita langsung ke situasi kedua, yaitu meannya sudah kita dapat ya, yaitu 83. Kita akan mencari nilai siswa yang ikut susulan. Berarti anggap saja jumlah data ini 425 ditambah S. Begitu. Kemudian per banyak data sebelumnya itu adalah 5 ditambah siswa yang ikut susulan 1. Sehingga kita mencari nilai S ini ya. Sehingga 83 sama dengan 425 ditambah S per 5 ditambah 1, 6. Begitu. Kemudian 83 dikali 6 sama dengan 425 ditambah S. Sehingga 498 sama dengan 425 ditambah S. Sehingga nilai S-nya adalah 498 dikurang 425. Dan S sama dengan 73. Jadi, nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut adalah 73 ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.